Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana apa kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Sebelum memulai pembelajaran, hayya bina nabda darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi pada tema 3, melanjutkan materi sebelumnya. Nah, hari ini kita akan belajar menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Nah, bagaimana sih cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi? Adapun cara-caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Kemudian, pahami informasi atau pernyataan umum terlebih dahulu. Pahami informasi penjelas atau pendukung. Pahami kesimpulan yang ada di bagian akhir. Kemudian yang terakhir adalah tulislah ulang informasi yang sudah ditemukan. Nah, perhatikan teks eksplanasi berikut ini. Judulnya adalah Fenomena Budaya Kesenian Ebek. Mari kita baca bersama-sama. Ebek merupakan salah satu jenis tarian rakyat yang berkembang di daerah Banyumas. Tarian ebek terdapat juga di luar daerah Banyumas, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun, di luar daerah Banyumas, ebek dikenal dengan nama yang berbeda, antara lain jaran kepang, kuda lumping, atau jatilan. Dahulunya, ebek merupakan tarian sakral yang biasa diikutsertakan dalam upacara keagamaan. Tarian ini biasanya dilakukan secara beregu. Satu regu ebek terdiri atas 2 kelompok dengan 2 orang pemimpin. Selain itu, untuk menarikan tarian ini diperlukan properti tari, yaitu kuda-kudaan. Ada 2 warna kuda yang digunakan sebagai properti tari, yaitu kuda putih dan kuda hitam. Kuda yang berwarna putih menggambarkan pemimpin yang menuju kebenaran sejati, sedangkan kuda berwarna hitam menggambarkan pemimpin yang menuju kejahatan. Dalam tarian ini diceritakan kedua pemimpin itu bertemu dan saling menggelengkan kepala. Hal ini menunjukkan bahwa antara kebenaran dan kejahatan tak dapat bertemu. Lalu penari mundur beberapa langkah, maju lagi sesaat dan bertemu, lalu menggelengkan kepala kuda. Begitulah gerakan seterusnya dengan ditambah beberapa gerakan lainnya. Meskipun terdapat juga di daerah lain, tarian ebek Banyumas memiliki perbedaan dengan tarian ebek lainnya. Ciri khas ebek Banyumas antara lain memakai mahkota, pakaiannya lebih tertutup, dan diiringi lagu-lagu kebanyumasan seperti rici-rici, lunggadung, lendong, gudril, eling-eling, yang menjadi andalan dalam setiap pentas ebek Banyumas. Di dalam suatu pertunjukan, ebek biasanya ditampilkan satu adegan yang unik pada bagian tengah pertunjukan. Atraksi tersebut dalam bahasa Banyumas dikenal dengan istilah mendem. Dalam atraksi ini, pemain seperti kehilangan kesadarannya dan mulai melakukan atraksi-atraksi unik. Bentuk atraksi unik tersebut antara lain memakan pecahan kaca, memakan dedaunan mentah, serta berperilaku seperti hewan-hewan. Akibat perkembangan budaya, ebek yang pada awalnya merupakan sarana ritual telah bergeser menjadi sekedar seni pertunjukan saja. Sebagai sebuah seni pertunjukan kesenian, ebek mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia seni hiburan. Perubahan pada ebek dapat dilihat dari bentuk iringan, gerakan tari, kostum, ataupun propertinya. Nah, bacaan di atas merupakan salah satu contoh dari teks eksplanasi. Nah, informasi yang bisa kamu peroleh berdasarkan bacaan di atas antara lain: 1. Ebek merupakan salah satu jenis tarian rakyat yang berkembang di daerah Banyumas. Informasi penting yang kedua adalah dahulunya ebek merupakan tarian sakral yang biasa diikutsertakan dalam upacara keagamaan. Yang ketiga,
Ebek terdiri atas dua kelompok dengan dua orang pemimpin. Informasi penting yang keempat, ciri khas ebek Banyumas antara lain memakai mahkota, pakaiannya lebih tertutup, dan diiringi lagu-lagu kebanyumasan seperti ricik-ricik, lum gadung, blendong, gudril, serta eling-eling. Informasi penting yang kelima adalah akibat perkembangan budaya, ebek yang pada awalnya merupakan sarana ritual telah bergeser menjadi sekedar seni pertunjukan saja. Nah, demikian cara menemukan informasi penting yang ada dalam sebuah teks eksplanasi. Oke, selanjutnya adalah menulis teks eksplanasi. Setelah kalian mengetahui pengertian teks eksplanasi dan memahami strukturnya, kalian dapat mencoba menulis teks eksplanasi. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan hal pokok yang akan dibahas. Kemudian, carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang hal yang akan kamu bahas. Yang ketiga, buatlah pernyataan umum tentang hal yang akan kamu bahas. Lalu kembangkan menjadi sebuah paragraf. Yang keempat, berikan informasi tambahan atau deret penjelas tentang pernyataan umum yang sudah kamu sampaikan di paragraf sebelumnya. Kembangkan deretan penjelas menjadi beberapa paragraf. Kemudian yang terakhir adalah beri kesimpulan tentang hal yang sudah kamu bahas berdasarkan pernyataan umum dan deretan penjelasnya. Nah, baik anak-anak, kalian sudah belajar tentang menemukan informasi penting serta menulis teks eksplanasi. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.